Hari ini saya akan membagikan sebuah tema yaitu kingdom value. Setiap hal itu ada value-nya. Everything has a value, betul? Semua itu ada nilainya. Dan saya harus kasih tahu bahwa nilai itu tidak sama dengan quality. Ya, nggak sama dengan quality. Saya ingin ngomong sebuah value, bagaimana gereja harus kembali lagi pada value-nya. Teman-teman harus tahu Christian itu juga punya value, betul? Dan value yang begitu berharga membuat mereka dianiaya di jemaat mula-mula. Kristen pertama kali disebut itu di Antioquia, yang mereka itu membuli orang-orang Kristen. Jadi dia bilang kayak gini, pengikut-pengikutnya Yesus. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman, dari mana orang-orang dunia tahu kalau itu pengikut Kristus? Dari mana? Kok bisa bilang, oh itu Kristen tuh? Dari mana waktu itu orang-orang di Antioquia membuli, nah itu Kristen tuh. Tahu dari mana mereka itu Kristen dan bukan? Karena pada saat itu, kekristenan semuanya masih pakaiannya Timur Tengah, betul? Semua pakaiannya Yahudi, karena mereka orang-orang Yahudi. Oke? Tahu dari mana bahwa itu orang-orang Kristen? Hah? Apa? Cara bicara. Apa lagi? Alkitab sudah menjelaskan. Dunia akan tahu engkau adalah murid-muridku apabila engkau saling mengasihi. Bisa lihat value-nya. Begitu mereka menghidupi kasih itu, langsung dunia tahu, ini pasti Kristen. Tapi hari ini, value berubah jadi quality. Gereja dipermak sebagus mungkin, apalagi udah deket Natal, betul? Sewa GBK miliaran dan lain-lain. Oke, pertanyaannya berapa banyak yang bertobat? Hanya lompat-lompat? No. Nggak salah sih. Tapi kita harus kembali kepada value-nya. Amin. Kristen punya value, yaitu saling mengasihi. Oke? Tapi hari ini saya ingin membukakan satu hal bagi teman-teman semua, bahwa value itu berarti nilai adalah tolak ukur untuk menentukan sebuah harga. Betul? Dan nilai adalah harga asli dari suatu hal. Udah, kita nggak bisa nggak bisa bermain di sini. Kamu beli, pasti kamu beli nilainya. Sebenarnya itu kan? Orang tuh rata-rata beli nilainya kok, bukan beli harganya. Nah, ada beberapa value yang kita harus lihat di sini. Ada 4 hal. Ada yang disebut apa? Kemahalan, betul? Kalau beli kemahalan ini, artinya harganya lebih besar daripada nilainya, betul? Kamu mau beli tripanca ini dengan aqua gelas dengan nilai 10.000? Gak mau dong, betul? Nah, tapi nanti saya kasih perumpamaan yang berbeda. Kemurahan, artinya nilainya lebih besar dari harganya. Nah, kalau investasi itu carinya yang ini, teman-teman. Betul nggak? Kita beli 500 untuk 1.000. Nah, itu value investing. Kita cari yang kemurahan ini. Wih, murah sekali, betul? Nah, yang ketiga adalah murahan. Nah, ini beda lagi nih. Murahan apa? Tidak ada nilainya. Apabila garam tidak lagi asin, nggak ada gunanya selain dilempar dan diinjak-injak, betul? Hari ini saya mau tanya, kingdom value, hai warga kerajaan, hari ini kamu masih punya pengaruh nggak? Kalau nggak ada gunanya, kamu murahan. So teman-teman, jangan jadi Kristen murahan, amin? Nggak ada nilainya. Ada kamu, nggak ada kamu, sama aja. Coba bayangin, ada kamu, nggak ada kamu, sama aja. Lah, berarti kita ini sebenarnya nggak nyata dong. Kalau ada kita, nggak ada kita, sama aja. Bener nggak? Kita ini harus kayak matahari. Ada matahari jadi hangat, nggak ada matahari jadi dingin. Mestinya
orang Kristen itu terangnya Tuhan, betul? Ketika kamu hadir, di situ situasinya jadi hangat. Ada kasih Tuhan lagi yang diberitakan. Gak ada kamu, ya mungkin mereka jadi dingin, tapi kamu hadir lagi, mereka saling mengasihi lagi. Orang akan tahu, ini Kristen nih. Ini jemaat GBI Rokoy Halim nih. Iya, gitu ya. Yang keempat, teman-teman. Mahal. Mahal artinya sangat bernilai. Karya Yesus itu mahal. Gak ada lagi yang bisa buat seperti Yesus. Satu kali untuk selamanya. Dia menjadi imam besar kita. Bukan lagi membawa korban dari kambing dan domba, tetapi membawa darahnya sendiri. Amin? Itu mahal. Gak ada lagi yang bisa kayak dia. Darah kita itu gak selevel sama dia. Nah, ini nilai kita. Yang kita mau yang mana? Yang ini, betul? Setuju ya? Ini yang sangat bernilai. Nah, coba perhatiin teman-teman. Tadi dibandingkan bahwa nilai, value, itu sebuah yang menentukan harga aslinya, betul? Teman-teman pernah ketika ditawarin satu hal, kamu bilang, mahal, betul? Pernah ngomong kayak gitu? Mahal. Sebenarnya coba telusuri lagi. Sebenarnya kita nggak punya kemampuan untuk beli nilainya, makanya kita bilang mahal. Betul nggak? Coba ditawarin tas Hermes, ditawarin tas LV. Beli nggak? Mahal LV mah. Iya, karena bernilai. Jelas sampai sini? Kita yang nggak ada duitnya, harganya buat, makanya kita bilang mahal. Tapi kalau bagi orang yang ada duitnya, LV nggak mahal. Itu sama nilainya dengan harga yang harus dia bayar. Make sense sampai sini? Nah, hari ini kekristenan juga harus kayak gitu. Orang sampai bilang bahwa ikut Kristus itu segalanya mahal, nggak bisa ditukar. Amin? Nah, sorga itu mahal, sangat bernilai, betul? Satu-satunya harga sorga adalah darah putra mahkota, yaitu Yesus Kristus. Oke, bayangin ya sampai sini ya. Ini kabar baik buat semua orang. Mau miskin, mau kaya, mau hitam, mau putih, mau keriting, mau lurus. Ketika punya ini, semua masuk dalam kerajaannya. Yang mahal kita bisa beli, karena harganya semuanya disamain. Bukan uang, tapi darahnya. Amin? So, ini value yang harus kita pegang. Nah, masuk dalam kingdom value lebih banyak lagi. Kingdom value dibagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah value of the kingdom itself, adalah value dari kingdom itu sendiri. Yang kedua adalah what's valuable to the kingdom. Apa yang bagi sorga itu berharga. Betul? Nah, saya akan berlama di poin ini karena seringkali kita salah menilai, teman-teman. Seringkali kita salah menilai. Kita menilai, kita pikir itu penting, tapi ternyata di kerajaan Allah itu nggak penting. Oke, betul? Oke, contoh. Kita pikir pelayanan musik ini paling penting. Tetapi bagi Tuhan masih ada yang lebih penting. Nah, gitu loh. Yaitu jiwa-jiwa. Oke? Kita pikir financial freedom itu penting. Tetapi seringkali Yesus sendiri yang bilang, ada jauh yang lebih penting. Nah, lihat. Ya, kita lihat sama-sama ya. Hari ini kita rubah, kita next level lagi. Sama-sama bilang next level. Sampai semuanya buat Tuhan, amin. Sama-sama bilang semuanya. Karena ada satu hal saja yang Tuhan, kamu nggak serahin buat Tuhan, itu menjadi celah dunia bisa masuk. Setuju? Ada satu hal yang kamu pegang aja, kamu nggak serahin buat Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Pertanyaan gini, kenapa terkutuk? Ini rohani jawabannya sebenarnya, teman-teman. Banyak orang, kamu harus kerja keras untuk mencapai sesuatu, betul? Betul memang. Tapi dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri.
Karena saya harus kasih tahu, ini ngomong dari perspektif raja. Perspektif apa? Raja. Dia katakan gini, ketika kamu jatuh dalam dosa, kamu itu jadi hamba dosa, dan kegelapan itu berkuasa atas kamu. Sehebat apapun kamu, sekerja keras apa kamu melayani kerajaanku, itu gak akan pernah nyampe. Kamu gak bisa pakai kekuatanmu, bahkan beribu-ribu, puluhan ribu kambing domba gak akan pernah bisa kamu masuk kerajaanku lagi. Karena itu terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan rajanya bilang, kamu itu posisinya udah kalah. Kamu harus tinggal mengandalkan kekuatan kerajaanku. Supaya kamu keluar dari kutuk menjadi berkat. Make sense sampai sini? So ada perubahan identitas. Nggak ngantuk ya teman-teman ya? Apa ini? Ngomongin apa kita ini ya? Oke. Matius 13 ayat 44. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Hal kerajaan sorga itu seumpama di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Nah ini poin nomor 1. Value of the kingdom itself. Oke. Jadikan firman Tuhan ini sebagai kaca buat hidup kita. Kalau kamu temuin kerajaan Allah, oke, kamu lihat, wow, ini nih kekristenan, ini nih sorga, ini nih kingdom. Kamu tutup bentar, kamu balik lagi ke semuanya, kamu jual semuanya, kamu beli yang ini. Kita udah kayak gitu belum? Apa masih ada yang ini 80% deh buat Tuhan, yang ini dunia? Nggak bisa. Terang dan gelap nggak bisa nyatu. Setuju? Karena itu saya tahu sih, kita mengejar Kristus. Memang masih banyak yang kita gagal, betul? Tapi ini standarnya Tuhan. Please jangan standarnya Tuhan yang diturunin ke kelemahan kita. Tapi marilah di dalam kelemahan kita tarik bersama Roh Kudus sampai kesempurnaannya Yesus. Amin? Ya, so jangan excuse jadi orang Kristen. Setuju? Saya memang orangnya begini. Ya kalau nggak kayak Yesus berubah, nggak usah banyak alasan. Betul? Banyak ya orang kayak gitu ya. Saya orangnya gini, saya orangnya gampang marah, saya orangnya gini. Lah Yesus begitu nggak? Enggak, ya udah berubah. Sesimpel itu, betul? Make sense? Sesimpel itu. So ini kingdom value. Jangan turunin value-nya kingdom jadi standarnya kita. Kita yang perlu ngikutin value-nya kingdom. Amin. Nah, saya mau bahas sedikit keluar apa sih yang berarti kingdom itu, betapa berharganya kingdom itu teman-teman. Ya. Keluar sedikit. Teman-teman belajar marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Pernah baca bukunya? Pernah belajar? Oke, yang bisnis-bisnis. Ini sebuah hal yang saya pelajari. Kok jadi marketing kok? Iya, karena saya mau marketingin kingdom ya. Supaya teman-teman tahu seberapa berharganya. Point of view-nya kita lihat ya, bagaimana seorang marketing. Marketing 1.0 itu di bawah tahun 90-an. Dia berkata itu marketing yang menuju pada produk centric. Tahu produk centric? Artinya adalah fokus pada kelebihan produk, ya, fokus pada kelebihan produk. Contohnya dulu Aqua, iklannya gimana Aqua? Air dari pegunungan mana gitu, betul? Air paling jernih. Kalau Le Minerale ada manis-manisnya. Nah, ingat semua ya, kalau KFC jagonya ayam, betul? Jadi mereka memulai memfokuskan, kasih tahu bahwa ini loh produknya. Saya punya produk bagus. Ah, kayak gitu ya. Nomor 1, sampo anti ketombe. Nah, yang gitu-gitu. Lalu 90 ke atas, itu customer berubah. Marketing 2.0 menjadi customer centric. Kesamaan perilaku. Iklannya berubah. Orang pintar minum. Nah, itu teman-teman korban dari marketing 2.0 ya. Sih, hari ini kalau masuk angin nyarinya? Nah, ada nggak antangin?
Ada, tapi kayak jadi nomor 2 di otak kita, betul? Kesamaan perilaku. Kamu sesama orang pinter minumnya harus, nah gitu ya. Kan nggak mau kan jadi bodoh. Jadi tolak angin iklannya nggak ngomongin lagi bahwa, ini jadi dari yang termurni, nggak ngomong gitu lagi. Dia bawa persamaan perilakunya. Orang pintar minum tolak angin. Betul? Apapun makanannya, minumnya. Nah, gitu ya. Jadi perilaku kesamaannya. Kalau di warung minumnya teh botol sosro. Betul? Nah, itu marketing 2.0. Jadi dunia berkembang. Sebenarnya dia mencontek Alkitab sebenarnya ya. Nah, marketing 3.0 fokus pada sebuah identitas. Identitas marketing 3.0 itu berkata ketika customer membeli produk ini, customer jadi apa? That's why setiap orang kalau mau mulai running, belinya sepatu apa? Nike, betul? Benar gak? Rata-rata pasti orang running pasti ada sepatu Nike-nya. Setuju? Karena memang dia itu sebuah brand yang kuat bahwa saya jadi apa? Kalau saya beli sepatu Nike running, orang akan ngecap saya pelari, gitu loh. Jadi apa? Oke? Lalu kayak kita memiliki hal-hal yang branded. Kenapa banyak orang beli tas LV palsu? Betul? Karena dia pengen jadi sesuatu sebenarnya. Ya dia nggak sanggup beli yang aslinya, beli aja yang palsu. Jangan ya. Oke? Lebih baik ya value kualitasnya di bawah tapi asli lah daripada namanya di atas tapi palsu ya. Setuju? Ya. Customer jadi apa? Makanya hari ini banyak sekali yang branding sewa artis dan lain-lain supaya ketika pakai dia jadi siapa. Nah, itu marketing 3.0. Ya. Nah, marketing 4.0 habis ini saya bahas tentang kingdom-nya, kingdom mindset-nya. Marketing 4.0 fokus pada kelompok. Ketika kamu membeli itu, kamu memakai satu pakaian itu, kamu diterima di kelompok mana? That's why orang-orang kaya rata-rata belinya Ferrari. Kenapa? Karena dia hanya punya Ferrari biar bisa menjangkau kelompok Ferrari Club. Dan disitulah duit banyak berputar. Jelas sampai sini? Kenapa banyak orang flexing hari-hari ini? Karena supaya masuk ke kelompok tertentu. Jelas sampai sini mindsetnya? Ini marketing. Semua yang punya Ferrari itu bukan berarti mereka itu punya banyak duit sekali sebenarnya. Kadang pas-pasan duitnya, tapi dipaksakan supaya masuk kelompok tertentu. Jelas sampai sini? Nah, dari semua ini ada sebuah kesimpulan yang disebut product insight, yaitu produknya apa, konsumen dapat apa, konsumen jadi apa dari semua marketing ini. Oke? Nah, yang punya bisnis coba bisa diterapin ini. Feren ya, organizer. Konsumen dapat apa? Kalau pakai produknya apa, konsumen dapat apa? Kalau pakai Feren organizer jadi apa? Wah, ya kan? Ya, yang lain juga ini boleh dipakai. Nah, sekarang kita masuknya ke kingdom. Sebenarnya Yesus kasih banyak perumpamaan tentang marketing ini. Dikatakan nih, produknya apa? Produknya kingdom. Konsumen dapat apa? Konsumen itu dapat kerajaan yang tidak terguncangkan. Nah, sekarang coba bayangin. Apakah kerajaan yang tidak terguncangkan itu hal yang sepele bagi teman-teman semua? Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, tapi kasih tidak pernah berakhir, betul? Dan kerajaan kingdom of God is the kingdom of love, betul? Kamu bisa bayangin kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ekonomi diprediksi 2025 makin susah, betul? Tetapi coba kalau Yesus bilang, kamu ikut aku dapat apa? Hari ini Yesus bilang ke murid-muridnya, Petrus ngomong kayak gini, aku telah meninggalkan istriku, keluargaku semuanya. Aku telah mengikuti engkau dan menyerahkan semuanya. Apa yang aku dapat?
barang siapa yang meninggalkan dunia dan mengikut aku, Yesus bilang, hari ini juga dia menuai 100 kali lipat. Di mana? Nggak bisa lihat. Tapi Yesus janji, betul? Karena itu kecerdasan spiritual setiap anak Tuhan itu harus dibangun. Kamu dapat apa? Kerajaan yang tidak terguncangkan. Mau ekonominya jomplang, terbalik, GDP minus dan lain-lain. Anak-anak Tuhan akan seperti Raja Wali. Itu janjinya, betul? Nah, jangan percaya terhadap itu. Karena Tuhan akan memberikan hikmat buat kita menjadi lebih kreatif di tengah masalah, betul? Akan muncul Yusuf yang baru. Justru dia muncul di tengah-tengah masalah. Setuju? Nah, konsumen jadi apa? Gini teman-teman, spesialnya kita. Kita tahu produknya ada apa? Kingdom of God. Konsumen dapat apa? Kita dapat kerajaan yang tidak terguncangkan. Nah, ini pertanyaannya, kita jadi siapa? Teman-teman, di akhir zaman, setiap kita orang-orang percaya dibangkitkan akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Oke? Ada topik lain, teman-teman. Saya nggak tahu seberapa teman-teman mendalami tentang otoritas. Tetapi otoritas bisa merubah segalanya. Seringkali saya sampaikan gini, kenapa kamu stres? Karena kamu tidak berkuasa pada situasimu. Setuju? Kenapa kamu stres karena tidak berkuasa? Karena manusia didesain untuk berkuasa. Setuju? Bingung nggak? Nggak bingung ya? Kejadian 1 ayat 28. Be fruitful, be multiply, have dominion. Itu poinnya, kingdom theology. Kamu diciptakan untuk berkuasa. Ketika kamu nggak bisa menguasai keadaanmu, kamu akan stres. Setuju? Itu pentingnya otoritas. Kamu harus memiliki otoritas terhadap situasi-situasimu. Amin? Maka kamu akan keluar dari stres itu. Poinnya cuma itu. Masalahnya belum selesai, tapi kamu bisa ngatasi. Itu berotoritas namanya. Nah, ketika kamu tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, artinya semua hal yang masih bisa digoncangkan, serahin pada sang raja. Maka kamu akan hidup tegak, firm. Kamu gak khawatir. Amin? Make sense sampai sini? So ini poinnya. Ya, 1 Korintus ada poin kita. Light. Ini value yang dibangun di GBI Rock. Apa aja? Light, love, integrity, grace, humility, and truth. Kingdom of God is the kingdom of love. Betul? Kalau di gereja aja udah gak saling mengasihi, di mana lagi dunia ini cari tempat mendapatkan kasih? Betul gak? Kalau gereja saling mengkhianati, di mana lagi dunia ini bisa dapat jawaban tentang kasih? Harus dimulai dari gereja. Karena itulah eklesia sebenarnya. Oke? Integrity. Ya? Ya, kita udah tahu lah integrity kita lakukan ketika tidak ada orang yang begitu-begitu. Oke? Kamu ngomong apa, kamu tepati. Grace, humility. Nah, sekarang saya mau kasih tahu satu hal. Ketika kamu, tadi saya bilang bahwa value nggak sama dengan quality. Saya mau kasih tahu satu fakta bahwa, tahu The Beatles di sini? Main terus Jay. Tahu The Beatles? Siapa nama drummernya? Ringo Starr, betul? Drummer Ringo Starr itu waktu The Beatles dia pakai drum mereknya Pearl. Dilelang, tahu nggak laku berapa drum dia? 2,2 juta dolar. Itu senilai 33 miliar. Oke? Quality drumnya kayak apa? Saya tanya. Itu pasti udah karatan-karatan, betul? Itu cuma 3 snare, tom-tom, sama floor dan simbal. Laku 33 miliar. Sekarang gini, siapa yang mau beli drum kayak gitu 33 miliar?
Mending gue invest. Beli BRI lagi murah sekarang. Enggak, canda ya. Benar nggak? Mending gue invest. Tapi tadi dikatakan, orang dapat apa, konsumen jadi apa. Dan drum itu hanya satu-satunya di dunia, betul? Dan ketika orang bilang, siapa yang punya drumnya Ringo Starr? Orang ini. Nah, makanya dia berani beli value-nya. Nah, makanya saya bilang gini, value nggak sama dengan quality. Value adalah sesungguhnya. Makanya tadi saya tanya, kamu mau nggak beli aqua gelas ini seharga 10.000? Nggak mau, betul? Tapi kalau aqua ini, misalnya ada tanda tangannya siapalah, nah itu berubah harganya, betul? Drum yang murah, tapi ada signature. Nah, perhatikan, signature, sama-sama bilang signature. Ringo Starr. Drum yang kacau jadi 33 miliar. Seringkali kita menilai hidup kita dari quality yang kita tampilin. No. Your value is in your identity sebenarnya. Di sana ada signature-nya Tuhan. Itu yang buat hidupmu mahal. Kamu harus ngejar identitas sejatimu. Mungkin hari ini kita masih gagal, mungkin hari ini kita masih punya kekurangan, tapi value-mu gak berkurang sama sekali. Mungkin keadaanmu aja lagi cacat. Mungkin keadaanmu aja lagi jatuh. Setuju? Tapi value-mu gak pernah kurang. Karena yang buat value-mu mahal, signature sorganya. Bukan apa yang kamu perbuat. Amin? Setuju? Nah itulah value of the kingdom itself. Makanya kingdom itu berbicara tentang seperti ragih yang mengkamirkan seluruhnya. Begitu kamu masuk dalam kerajaannya, berubah. Nonton film Aladin itu. Nah kita ini Aladin sebenarnya. Yang di pasar nggak jelas, pencuri, betul? Jangan bilang kita ini nggak pernah jadi pencuri. Kita dari kecil senang dipuji, betul? Yang layak dipuji hanya Tuhan. Amin. Kita semua mencuri sebenarnya. Tapi puji Tuhan. Kita dari Aladin yang di pasar, di dalam kerajaannya. Amin. Kita sebenarnya pencuri. Nah, what's valuable to the kingdom? Saya mau bagikan satu hal, Lukas 12 ayat 33 sampai 34. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga. Oke. Saya bukan mata duitan, tapi izinkan saya menyampaikan pandangan saya selama saya melayani. Ini benar teman-teman. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya renungkan. Ternyata semua fondasi-fondasi yang saya bangun selama ini, mungkin sebuah branding, personal branding ini dan itu bagus dan lain-lain. Tapi ketika saya baca ayat ini, dibilang gini, kumpulkanlah semua harta di sorga. Nah, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, harta di sorga itu seperti apa? Jangan-jangan selama ini saya salah, betul gak? Jangan-jangan selama ini saya udah melayani bertahun-tahun, jangan sampai saya salah. Ternyata saya nggak benar-benar nggak punya harta di sorga, nggak pernah ngumpulin harta di sorga. Oke? Dan Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Oke? Terbayang nggak? Tuhan sedang mengajak kita berpindah pola pikir dari melihat harta itu hanya sebatas di dunia, kita mampu melihat harta yang ada di sorga. Kita mampu nggak ngeliat harta di sorga? Tuhan sedang ajak kita lari melihat hal itu. Betul? Nah, banyak orang, saya baca buku tentang psychology of money, dikatakan psikologi tentang keuangan itu berbeda dengan psikologi dasar lainnya. Ada orang yang begitu berani berantem di jalan,
membunuh orang, dan lain-lain. Tapi begitu soal uang, ketakutannya setengah mati kalau uang hilang. Betul? Ada orang yang begitu frontal ngomong di mana-mana ngelawan siapapun, tapi begitu uangnya khawatir banget tentang uang. Ternyata uang adalah hal yang berbeda di dalam psikologi kita. Nah, saya menilai gini teman-teman. Kita mau ngomong, kita mengasihi Tuhan sebesar apapun. Saya udah melayani, saya udah pelayanan, saya udah dan lain-lain. Waktu saya udah kasih buat gereja dan lain-lain. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pak Arifin selalu bilang, siapa yang kamu kasihi, lihat mutasi rekeningmu. Setuju? Kalau orang-orang bayarin kamu, itu karena orang tuh udah bukti dia mengasihi kamu. Tanpa saya harus ngomong, I love you. Setuju? Oke, coba bayangin. Contoh, saya bayarin siapa lah, misalnya Korudi lah bayarin saya makan. Tanpa Korudi ngomong, I love you. Kita udah tahu, pasti dia mengasihi kita. Betul gak? Setuju sampai sini? Setuju gak? Kalau nggak setuju, setuju aja ya. Bener. Saya menilai bahwa oh iya, ternyata orang ngomongin gini. Seberapa banyak harganya yang kita bayar buat kerajaan sorga. Amin. Nah, saya mau hal yang Tuhan bukakan kayak gini. Tuhan gak pernah masalah sebenarnya dengan kekayaan. Gak pernah. Tuhan gak ada masalah dengan kekayaan kita, tetapi Tuhan tidak tertarik. Nah, itu jawabannya. Saya pernah terjebak dalam hal ini. Saya pikir untuk jadi berkat, saya harus kasih tahu orang bahwa saya punya banyak uang, supaya orang tuh tahu bahwa Tuhan tuh memberkati kita. It's wrong. Tuhan tuh gak ada masalah dengan kekayaanmu, tetapi Tuhan tidak tertarik. Tuhan lebih tertarik apa yang kamu mau lakukan dengan kekayaanmu. Build your kingdom or His kingdom. Hanya tuker harta yang kamu punya, ditukar dengan harta yang menurut kerajaan Allah itu penting. So tentukan hari ini teman-teman, apa yang penting bagi kerajaan Allah, bukan yang penting bagi kita. Oke? Ketika kamu mementingkan kerajaan Allah, kamu jadi penting. Coba cerna. Ketika kamu mementingkan kerajaan Allah, kamu jadi penting. Ini berbicara tentang ambasador. Menteri Luar Negeri kita siapa? Ibu Retno, betul? Udah ganti belum? Ibu Retno ya? Menteri Luar Negeri kita ya. Menteri Luar Negeri kita penting bagi presiden. Karena Menteri Luar Negeri mementingkan negaranya. Betul? Semua apa yang ambasador butuhkan akan dicukupi. Kenapa? Udah aman ya? Apa yang ambasador butuhkan, apa yang Menteri Luar Negeri, 11 menit lagi, oke. Apa yang Menteri Luar Negeri butuhkan akan dicukupi. Untuk transportnya, dia butuh mobil, dikasih mobil. Untuk tiket, dia balik, dikasih tiket. Makan, minum, pakaian, semua dikasih. Kenapa? Karena dia jadi perwakilan Indonesia. Ketika dia di sana bersuara bagi Indonesia, dia jadi penting bagi Indonesia. Ketika kamu mementingkan kerajaan Allah, kamu jadi penting bagi kerajaan Allah. Dia akan kasih semuanya buat kamu, dia akan protek kamu, dia akan kasih wilayah perlindungan supaya kamu nggak binasa. Kenapa? Karena kamu penting bagi kerajaannya. Itu alasannya kenapa banyak kesembuhan terjadi di gereja. Karena kamu penting. Kalau kamu pergi ke sorga sekarang, sorga rugi. Coba pikirin baik-baik. Nah ini mindset, point of view-nya. Saya kalau sakit, saya ngobrol sama Tuhan. Tuhan kalau saya mati, saya masuk sorga, saya tahu. Saya tidak berkhianat pada kerajaan Allah. Tapi engkau yang rugi kalau engkau panggil aku sekarang. Karena aku berbuah, amin. Teman-teman punya confidence seperti itu gak? Saya bilang, ya banyak kesembuhan. Haleluya ya. That's why Tuhan menyembuhkan kita. Karena kita penting bagi kerajaannya. Sampai seluruh bumi penuh
kemuliaannya. Amin. Itu point of view yang harus dibangun, teman-teman. Kamu penting bagi kerajaannya. Selama kamu mementingkan kerajaannya, Dia akan kasih semuanya buat kamu. Karena kamu mementingkan kerajaannya. Ya ini makanya Matius 6 ayat 33. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Betul? Maka semua akan ditambahkan. Ini ngomongin tentang kingdom ambassador. Ya. Nah, mati bagi Kristus, kita bilang, oh saya mau mati bagi Kristus. Mati bagi Kristus itu bukan kita mau dicincang-cincang sama orang-orang antikris ya. Sesimpel gini, saya mau mati bagi Kristus, yaitu hidup seperti Kristus. Sesimpel itu, teman-teman. Betul gak? Ya, ada sebuah value yang GBI Rock sudah lakukan. Ada satu tambahan yang saya mau kasih tahu gini. Saya sadar bahwa tidak ada gereja yang sempurna. Hanya Yesus yang sempurna. Setuju? Dialah bait Allahnya. Tapi saya mau kasih sebuah value bagi kita semua yang melayani. We are not a perfect church. Tapi ini value kita. If we do something, we do with all our heart and our strength. Oke? Setuju? Kita ini bukan gereja yang perfect. Tapi pastikan setiap divisi yang melayani, pastikan kalau kita ditugasin, lakukan yang terbaik dengan sepenuh hati. Sesimpel itu, teman-teman. Gampang dilakukan? Gampang, karena tolak ukurnya kita, bukan dunia. Betul? Tolak ukurnya kita sendiri. Ya. Nah, ini beberapa value GBI Rock yang sudah teman-teman sering dengar. One need another. Sering dengar? Lupa. One need another. Satu membutuhkan yang lainnya. Setuju? Lalu yang kedua adalah one matters. Satu itu berharga. Satu itu berharga. Oke, saya kasih perumpamaan. Seringkali gereja terjebak pada kitab Kisah Para Rasul tentang Petrus membuat orang bertobat 3.000 orang. Betul? Tapi lupa ada sebuah kisah Filipus yang disuruh Roh Kudus hanya untuk memenangkan satu orang, sida-sida Ethiopia. Apakah Filipus tidak besar upahnya seperti Petrus? No. Mereka punya panggilan yang berbeda. Betul? Hari ini Afrika bisa percaya pada Yesus. Ya karena pelayanan Filipus itu. Make sense? Gereja sangat tergiur pada hal yang wah. Poinnya jangan itu, teman-teman. Poinnya adalah ketaatan penuh, ketaatan mutlak pada Roh Kudus. Itu penting bagi kita. Amin? So, kok nggak keren kok kayak gini kok? Kita harus buat gini. Roh Kudus ngomong apa? Pertanyaannya itu. Kalau Roh Kudus bilang, hari ini nggak usah buat aneh-aneh, berdoa. Ya berdoa aja. Itu keren di mata Tuhan. Kamu taat. Setuju? Jangan terus orientasinya pada Petrus. 3.000 orang bertobat. Dan lain-lain. Tapi dengarkan Roh Kudus. Filipus suruh pergi ke Kreta. Hanya memenangkan satu orang, sida-sida Ethiopia. Oke? One matters. Sama-sama bilang one matters. Oke? Jadi satu orang pun yang sedang terluka di tempat ini, mari kita keroyok rame-rame. Biar lebih luka. Enggak. Kita keroyok rame-rame. Kita bantu sampai sembuh. Amin. Karena one matters. Bukankah itu sifatnya Yesus? Meninggalkan 99 hanya untuk satu? Kita harus berani ninggalin kumpulan ini, keluar dari zona nyaman untuk teman seorang sahabat yang mungkin lagi susah di luar. Amin. Itu value-nya kita. Grace. Tadi ada ya. Nah, ini grace itu apa? Saya mengartikan gini, lebih ingin melihat orang diampuni daripada dihukum.
Jangan sampai kita ya sama kayak seperti Yohanes dan Yakobus. Tuhan, apakah perlu kami menurunkan api dari langit? Ditegur sama Yesus, betul? Karena kerajaan Allah bukan soal pemaksaan, soal memerdekakan. Amin. Kamu gak bisa dimerdekakan dengan paksaan, kamu harus dimerdekakan dengan kasih. Oke? Itu grace. Lebih ingin melihat orang diampuni daripada dihukum. Kasihi. Respect the authority. Integrity. Ya. Nah, ini juga tangan di atas bukan tangan di bawah. Tahu artinya apa? Memberi lebih baik daripada menerima. Setuju? Ya? Ini poin-poin yang kita lakukan di GBI Rockaway Halim dan akan terus bertambah. Karena kita mau terus mengejar Kristus. Oke? Dan yang terakhir gini. Question. Do you really live in the kingdom? Apakah kamu benar-benar tinggal dalam kerajaannya? Kalau kamu tinggal dalam kerajaannya, dari cara kamu berjalan, dari cara kamu bicara, dari cara kamu bekerja, kamu akan mewakili kerajaannya. Karena di dalam sebuah kerajaan ada namanya budaya, betul? Saya bersyukur bagi teman-teman yang terus berkorban melayani bersama-sama, yang terus murah hati memberi. Sebenarnya itu karunia untuk memancarkan hatinya Tuhan lewat kemurahan hatimu. Karena kamu tinggal dalam kerajaannya. Setuju? Do you really live in the kingdom? Kalau kamu tinggal dalam kingdom, ini, semua hal yang kamu dalami terus-terusan, kamu akan menguasainya. Oke? Kalau kamu tinggal dalam kingdom setiap hari, kamu akan makin lama makin kenal dengan budaya kerajaannya. Kamu akan makin kenal sama rajanya. Setuju? Dan kamu akan tahu bagaimana mereka bergerak, apa yang penting bagi mereka. Setuju ya? So, ketika kita bilang kita tinggal dalam kerajaannya, teruslah tinggal. Kita akan kenali budaya dia. Saya berdoa buat GBI Rockaway Halim, His Calling Community, bahwa kita mengerti bukan kepentingan kita yang jadi, tapi kepentingan kerajaan sorga. Tetapi Anda akan keberatan untuk bergerak ke arah sini apabila kita nggak sadar bahwa betapa pentingnya kerajaan sorga di atas kepentingan kita. Betul nggak? Kalau kita nggak sadar ini, kita akan kesusahan maju bersama-sama. Karena bagi kita masih ada yang lebih penting daripada kerajaan sorga. So hari ini saya mau kasih tahu poin yang pertama tadi. Kingdom value adalah value dari kingdom itu sendiri. Dan yang kedua adalah apa yang bervalue, apa yang bernilai bagi kerajaannya. Amin. So, marketing tadi, ingat-ingat teman-teman bahwa kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya. Let us pray. Kasih tepuk tangan buat Tuhan.